Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke masjid ini mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan, yaitu disambut beliau di telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaga Kautsar tersebut, mendapatkan naungan dalam panji Islam, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pagi ini kita akan membahas tentang perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang melawan Romawi. Yang kedua, yang pertama namanya perang Mu'tah. Jadi setelah Nabi dan para sahabat selesai dari perang Hunain, kemudian pulang ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, ada kabar bahwa Romawi dan pasukannya telah mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah. Jadi baru selesai perang, sampai sudah terdengar kabar lagi bahwa ada negara adikuasa pada waktu itu akan menyerang Madinah. Jadi kalau kita waktu SD dulu ya, atau SMP lah, itu ada pelajaran negara-negara non-blok ya. Ada blok barat, ada blok timur. Yang blok barat itu ngikut ke putih Bu, Amerika. Yang timur Uni Soviet. Oke. Sama juga pada waktu Nabi masih hidup, ada dua negara adikuasa yang saling berpengaruh. Yang pertama namanya Romawi, yang kedua namanya Persia. Romawi dan Persia. Romawi ini pasukannya luar biasa, sudah ratusan ribu Bang. Sementara kaum muslimin itu kemarin ketika menaklukkan Mekah itu pasukannya sekitar berapa Pak? 10.000 pasukan. Akan diserang oleh Romawi. Yang Romawi ini wilayahnya sudah sedemikian luas. Tentaranya ratusan ribu. Yang kemarin perang dengan Khalid bin Walid di perang Mu'tah itu 200.000. Sementara pasukan muslimin jumlahnya hanya 3.000. Luar biasa. Jadi ini berita yang menghebohkan, yang sangat mengkhawatirkan bagi penduduk Madinah. Nah para jamaah sekalian, lalu apa yang menyebabkan Romawi ini ingin menyerang Madinah? Yang pertama adalah ya karena perang Mu'tah dulu, yaitu perang yang dikomandani oleh 3 panglima sekaligus, yang panglima itu nanti akan gugur di perang Mu'tah itu. Yang terakhir kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid. Masih ingat Bu? 3 orang ini namanya. Masih ingat? Ada yang ingat mungkin? Yang pertama adalah putra angkat Nabi, yaitu Zaid bin Haritsah gugur. Kemudian diganti oleh sepupu Nabi yang baru saja datang dari Habasyah, Ja'far bin Abu Thalib. Dan yang terakhir panglima yang gugur adalah Abdullah bin Rawaha, yang terkenal dengan penyair Nabi. Nah, 3.000 orang melawan
200.000. Kemudian bisa bertahan sampai 7 hari. Luar biasa mungkin. Dalam hitungan logika kita, kalau perang itu 3.000 melawan 200.000, dalam hitungan jam saja mungkin sudah habis yang 3.000. Tetapi kaum muslimin bisa bertahan sampai 7 hari. Nah, karena dirasa memang tidak mungkin untuk melawan Romawi pada waktu itu, maka dengan kecerdasan Khalid bin Walid ini berhasil menarik pasukan mundur dengan selamat. Luar biasa nih Bang ya. Sebab pasukan kalau mundur itu pasti lawannya akan semakin berani untuk menyerang. Ketika ditarik mundur pasti dikejar. Tetapi pasukan Romawi tidak berani mengejar. Karena taktik Khalid yang luar biasa itu. Jadi dari malamnya itu sudah membuat situasi yang heboh. Seakan-akan bala tentara bantuan ini datang bersilih berganti. Sampai ketika paginya terjadi perang. Seakan-akan pasukan itu datang terus itu. Jadi 50 pasukan disuruh ke sana dulu, yang 50 disuruh ke sana, nanti yang 50 suruh jalan mendekati tempat peperangan. Padahal jalannya amblas ke sana gitu. Yang satu juga demikian, yang 50 datang dan seterusnya. Sehingga ketika pasukan muslimin ini mundur ini tenang sekali, tidak ada yang ngejar. Sebab pasukan Romawi khawatir bahwa itu merupakan jebakan untuk menuju ke pasukan yang lebih besar yang berada di belakang. Ternyata setelah ditunggu sampai 3 hari tidak kembali. Nah, ini dipecundangi namanya. Jadi perang Mu'tah itu bisa dianggap kalau pertandingan sepak bola gitu seri. Belum ada yang menang dan belum ada yang kalah. Ini merupakan berita yang sangat luar biasa. Berita ini menyebar ke pelosok-pelosok Romawi. Bahwa pasukan 200.000 melawan 3.000 tetapi tidak berhasil mengalahkan 3.000. Ini pukulan bagi Romawi. Itu yang pertama yang menyebabkan kenapa Romawi mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah. Sebab berita ini membahayakan. Kalau ini terus berdengung, maka Romawi dalam keadaan bahaya. Bisa-bisa orang-orang yang sudah ikut atau gabung di bloknya Romawi beralih ke Madinah. Nah, kebetulan waktu itu, jadi ada blok Persia, ada blok Romawi. Negara-negara Arab itu lebih banyak mendukung Romawi. Nah, kira-kira ngoten. Nah, setelah kejadian ini kemudian mereka bersimpati kepada Madinah. Mereka mulai melirik kepada Madinah untuk ikut gabung ke Madinah. Sebab peperangan atau perang Mu'tah ini. Yang pertama. Yang kedua adalah kenapa Romawi mempersiapkan diri menyerang Madinah? Karena takluknya Mekah dan takluknya Taif. Dari takluknya Mekah dan Taif ini semakin banyak bangsa-bangsa Arab yang bergabung dengan Madinah. Dua sebab inilah yang membuat Romawi berpikir untuk menyerang Madinah. Sebab kalau dibiarkan ini bisa membahayakan kedudukan Romawi. Nah, kira-kira ngaten. Nah, para jamaah sekalian, tentu berita ini sangat mengganggu pikiran daripada penduduk Madinah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menggoreng setiap berita yang sampai kepada mereka. Kalau sekarang itu begitu ada berita begini di-share, berita begini di-share. Kira-kira isinya begini. Siapa yang tidak kenal dengan Romawi? Pasukannya jumlahnya ratusan ribu. Persenjataannya lengkap, modern. Wilayahnya luas. Maka kalau Romawi jadi menyerang Madinah, habislah kita. Kira-kira itu yang didengungkan. Ini yang terus-menerus digoreng oleh orang-orang munafik. Sehingga suasana menjadi lebih tegang. Nah, para jamaah sekalian,
Di situasi yang tegang itulah, setiap ada suara rombongan orang-orang yang datang dari Syam, rombongan dagang itu kan suara kendaraannya sudah terdengar sebelum masuk kota. Setiap ada rombongan begitu langsung hatinya langsung ser gitu. Jangan-jangan Romawi ini, jangan-jangan Romawi. Terus begitu. Setiap ada berita apa, kumpul kalian, jangan-jangan Romawi, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan sikap Nabi menghadapi situasi yang demikian? Kita pending dulu Madinah. Kita tinggalkan Madinah dan sikap Nabi bagaimana? Kita lihat bagaimana keadaan Romawi sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang Romawi ini semerboten bahwa akan muncul seorang nabi yang bernama Muhammad. Tahu boten? Sangat tahu sekali. Sebab mereka membaca Taurat dan Injil yang mereka sebut dengan Biblos itu atau sekarang Bible. Kalau konteks Indonesia, Alkitab. Mereka sangat tahu sekali bahwa akan muncul seorang nabi yang bernama Muhammad. Salah satu bukti ketika Heraklius ini disurati Nabi untuk mengajaknya beriman, itu Heraklius ini memanggil salah satu pedagang Arab atau Mekah, dan kebetulan waktu itu yang ditanyai adalah Abu Sufyan yang belum masuk Islam. Ditanyai tentang orang yang bernama Muhammad itu. Pertanyaan-pertanyaan analisis yang kemarin sudah kita bahas dulu, yaitu ketika kita membahas surat-surat Nabi kepada para raja. Maka di akhir pembicaraan itu Heraklius mengatakan, kalaulah benar bahwa Muhammad itu adalah nabi di akhir zaman, maka andaikan bukan karena kerajaanku ini, maka aku akan datangi orang yang bernama Muhammad itu dan akan aku basuh kakinya. Dan saya yakin bahwa bumi yang sekarang saya pijak ini nanti akan bisa dikuasai oleh orang yang bernama Muhammad. Itu kata-kata Heraklius. Sekali lagi, dari mana Heraklius ini tahu bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad? Dari kitabnya. Maka jenengan kalau pernah baca Alkitab sekarang itu, ada ayat-ayat yang memang di situ kalau bukan Muhammad siapa lagi? Tetapi bahasanya sudah diubah. Seperti begini. Ada kata-kata begini. Saya akan pergi, kata Yesus itu. Sebab roh kebenaran itu tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Nah, mereka menafsirkan bahwa roh kebenaran itu Ruhul Kudus, atau mereka mengatakan Roh Kudus itu. Bukan nabi. Padahal kalau diteliti, mereka mengakui Roh Kudus itu mulai dari sejak awal. Berarti ketika Yesus mengatakan demikian, itu berarti kan Roh Kudus sudah ada. Lalu siapa kalau bukan Muhammad? Kemudian yang kedua, ada kata-kata Sang Penghibur. Sang Penghibur. Sang Penghibur itu kalau bahasa Biblos aslinya atau bahasa Yunaninya itu Parakletos. Saya pernah baca-baca itu. Sementara ada kata yang lain yang mirip dengan Parakletos, yaitu Paraklita. Apa Paraklita itu? Paraklita itu terjemahan daripada Muhammadin, yang artinya adalah terpuji, orang yang terpuji. Itu diselimurkan sedikit menjadi Parakletos, Sang Penghibur. Sang Penghibur itu akan datang. Nah, kalau yang terpuji ini siapa lagi kalau bukan Muhammad? Bahkan karena kitab Taurat itu bahasanya masih asli seperti dulu, itu masih ada sampai sekarang kata-kata Muhammadim itu masih ada, Muhammadim masih ada sampai sekarang. Itulah kira-kira yang dibaca oleh orang-orang Romawi. Dan luar biasanya saya pernah melihat YouTube-nya Pondok Pesantren Al-Hadid yang menangani masalah mu'alaf itu. Mereka mengatakan
silahkan sampean ketik nama Muhammad di Injil internet itu apa namanya? Injil yang di internet itu, nggih. Kemudian akan muncul ayat tentang Muhammad. Benar Pak, nggih. Padahal kita kalau ngetik Muhammad itu secara logika, kalau tidak ada kata Muhammad, pasti dia tidak akan muncul. Kita ngetik Muhammad, nggih. Itu kalau tidak ada kata-kata Muhammad pasti tidak akan muncul. Tetapi luar biasanya, saya ngetik Muhammad itu muncul ayat-ayat dari Biblos itu. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Luar biasa. Dan ayat-ayat itu ternyata tentang mengabarkan bahwa akan datang seorang nabi. Tapi bahasanya sudah diubah-ubah tadi, mungkin. Mungkin awal penulisan dulu itu memang ada kata-kata Muhammad, tetapi kemudian lambat laun dihapus, diganti dengan Sang Penghibur. Asalnya yang terpuji, diganti dengan Sang Penghibur. Nah, kira-kira begitu. Jadi yakinlah bahwa orang-orang Romawi itu sudah tahu akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah, para jamaah sekalian, oleh sebab itulah kemudian Heraklius ini ingin memastikan bahwa orang yang dulu pernah berkirim surat kepadanya, orang yang bernama Muhammad itu adalah seorang nabi. Sebab kalau dia nabi, kemudian kita serang, kata Heraklius, pasti kita akan kalah. Maka kita harus mengutus utusan untuk menemui orang yang bernama Muhammad ini, untuk memastikan dia nabi atau bukan. Kalaulah dia nabi, maka kita akan pikir ulang untuk menyerang dia. Atau kalau misalnya jadi menyerang, kita harus mempunyai taktik yang lain, bukan seperti yang kita bayangkan saat ini. Maka kemudian Heraklius ini mencari orang yang agamanya kuat, alim. Agama apa, Bu? Agama Nasrani, Kristen, gitu. Tetapi agamanya kuat, alim, akhlaknya bagus, kemudian bahasa Arabnya juga bagus, wajahnya pun rupawan, sehingga kalau orang melihat itu tertarik. Maka didapatilah seorang pemuda yang bernama At-Tanuhi. Sinten, Bu? At-Tanuhi. Kemudian Tanuhi ini diperintahkan untuk pergi ke Madinah. Wahai Tanuhi, pergilah ke kota Madinah. Tugasmu adalah memastikan bahwa orang yang bernama Muhammad itu nabi atau bukan. Kadang-kadang kata Heraklius, memangnya kenapa wahai Tuhan Raja? Kalau dia nabi, kita akan berpikir ulang untuk menyerang dia. Kalaupun memang harus perang, kita harus mengubah siasat dan strateginya. Tetapi kalau bukan nabi, maka kita akan perangi saja, sebab jumlah kita lebih banyak daripada mereka, dan pasti kita akan menang. Jadi, aku datang ke sana untuk mengecek dia nabi atau bukan, kata Tanuhi. Iya, betul. Lalu apa tandanya kalau dia seorang nabi? Nah, ini luar biasanya Heraklius ini, cerdasnya luar biasa. Dia pernah berkirim surat kepadaku. Kalau dia nabi, maka dia akan, pembicaraan yang pertama pasti dia akan menanyakan tentang surat yang pernah dikirimkan kepadaku. Itu pasti nabi. Kalau dia berbahasa basi, bagaimana perjalanannya, berapa jauh, berapa lama, dan seterusnya, bahasa basi dulu, berarti dia bukan nabi. Tetapi kalau pembicaraan yang pertama yang ditanyakan adalah surat yang dulu pernah dia kirim, berarti dia adalah seorang nabi. Itu pesan yang pertama. Paham, Bu? Jadi kalau ada orang biasanya kan datang berapa lama, naik apa, dan seterusnya, kan bahasa basi dulu. Tetapi kata Heraklius, pesannya kalau dia bahasa basi dulu, tanya yang lain-lain, maka dia bukan nabi. Tetapi kalau dia menanyakan surat yang pernah dia kirim, dia pasti nabi. Ini luar biasa cerdas. Baik, Tuan Raja. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua,
seorang nabi itu pasti mengajak untuk berbuat baik, mencari ridho Allah. Dan ujung-ujungnya adalah akan mendapatkan surganya Allah. Untuk itu, tanyakan kepada orang yang bernama Muhammad itu. Kita sekarang ini kan masih berada di dunia. Lalu surga itu sekarang berada di mana? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kalau jawabannya adalah ada kata-kata al-lail. Al-lail artinya apa, Bu? Malam. Kalau jawabannya ada kata-kata malam, maka dia seorang nabi. Tidak tahu bahasanya seperti apa, pokoknya di antara jawaban itu, di antara kata-katanya ada kata-kata al-lail atau malam, dia pasti seorang nabi. Dan yang terakhir tandanya yang dipesankan oleh Heraklius kepada At-Tanuhi ini, bahwa setiap nabi mempunyai tanda kenabian di punggung sebelah kanan. Kalau dalam bahasa kita itu tanda lahir. Toh, nggih, toh. Nah, usahakan kamu bisa melihat tanda itu. Nah, itu pesan Heraklius. Baik Tuan Raja. Maka berangkatlah Tanuhi ini ke Madinah. Di saat Nabi sedang menunggu-nunggu kabar tentang Romawi, datanglah Tanuhi ini. Kata penduduk Madinah, wah kebetulan ini. Kebetulan ada utusan daripada Romawi. Sebab kita ini sudah berdebar-debar. Jadi nyerang apa enggak kira-kira. Setiap hari begitu ada berita, ada suara kuda, langsung ser gitu ya. Berdesir ini. Wah Romawi ini, jangan-jangan Romawi. Itulah yang terjadi di Madinah. Kemudian Nabi menyambut dengan sedemikian ramah kepada At-Tanuhi ini. Dan Tanuhi pun demikian. Memang akhlaknya bagus juga ya. Akhlaknya bagus, rupawan, pinter, cerdas, dan agamanya kuat. Kemudian Nabi mengatakan, siapakah Tuhan ini? Kata Tanuhi, saya adalah Tanuhi, utusan Raja Romawi. Oh, kamu utusan Romawi, utusan Raja Romawi. Bagaimana dengan suratku yang dulu pernah saya kirimkan kepada rajamu? Luar biasa. Jadi jawaban yang pertama sudah didapatkan oleh At-Tanuhi. Maka mendengar pertanyaan Nabi ini, Tanuhi langsung, wah benar nih, dia seorang Nabi. Seperti yang dipesankan oleh Heraklius. Wahai Muhammad, kata Tanuhi, suratmu sudah sampai kepada rajaku. Dan suratmu diperlakukan dengan baik, difahami dengan baik. Lalu apa jawaban Nabi? Syukurlah kalau begitu. Syukurlah kalau begitu. Sebab andaikan rajamu berani merobek-robek suratku, maka kerajaannya akan dirobek-robek seperti halnya kerajaan Persia yang berani merobek-robek suratku. Jadi Nabi dulu pernah kirim surat kepada Romawi, Persia, Mesir, Yaman dan seterusnya. Sementara surat yang dikirimkan kepada Raja Persia, yaitu Kisra Abrawais, itu mendengar Muhammad berada di atas namanya. Yang namanya kirim surat itu kan pasti yang ngirim dulu ditulis terus kepada siapa gitu. Tetapi mendengar kata-kata Muhammad berada di atas namanya itu langsung marah mungkin. Siapa seorang hamba yang berani mendahulukan namanya di atas namaku, kata Kisra Abrawais ini. Langsung dirobek-robek suratnya. Maka kata Nabi, andaikan rajamu berani menyobek-nyobek suratku, maka kerajaannya akan disobek-sobek oleh Allah seperti halnya kerajaannya Kisra Abrawais. Jadi ketika Nabi mendengar bahwa suratnya dirobek itu, kemudian Nabi berdoa, mazzakallahu mulkahu kama mazzakahu risalati. Semoga Allah mencerai-beraikan, merobek-robek kerajaannya seperti halnya dia merobek-robek suratku. Itu kata Nabi. Nah, ini terbukti 1 bulan berikutnya, 1 bulan kemudian, Kisra ini sudah digulingkan oleh putranya sendiri yang bernama Sirawai. Itu awal perobekan daripada kerajaan
Persia. Dan nanti akan takluk semuanya, bersih habis, dibabat habis oleh pasukan muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah. Setelah Nabi sudah wafat. Habis. Kita sudah tidak mendengar ada lagi kerajaan Persia sekarang. Tapi kalau Roma beda, Bu. Nah, ketika surat ini sampai kepada Heraklius dan Nabi mendengar bahwa dari utusannya surat itu disimpan baik-baik. Maka kemudian Nabi mengatakan atau berdoa, adamallahu mulkahu. Semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Luar biasa. Sekarang kita masih mendengar ada kata-kata atau masih ada negara yang bernama Roma, Italia itu. Tetapi itu Roma Barat. Kalau Roma Timur yang sekarang menjadi Konstantinopel itu, atau Istanbul Turki. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, itulah jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Atau tanda yang pertama. Bahwa Nabi, kalau dia seorang Nabi, pasti akan menanyakan suratnya terlebih dahulu sebelum pembicaraan yang lain-lain. Lalu bagaimana dengan tanda yang kedua dan ketiga? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.